Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Nuko. Selamat siang, selamat malam juga ini. Kalau ada yang malam juga ya. Untuk kelas malam ya Pak. Iya. Ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi metodologi penelitian. Maaf, di sini ada kesalahan tulisan. Iya. Seharusnya itu metodologi penelitian. Ya, Dan oke. kita akan membahas terkait dengan materi pertemuan pertama. Ya. Nah, ini juga perlu saya jelaskan juga Ibu Putri berkaitan dengan penelitian, konsep dasar penelitian. Jadi, kalau kita sebelum melakukan penelitian itu, kita harus tahu dulu konsep dasar penelitian itu apa, pengertian penelitian itu apa. Ini juga harus pahami dulu. Maka ini perlu saya jelaskan juga, oke? Di sini ada pengertian penelitian. Untuk penelitian sendiri ini ada beberapa menurut pendapat beberapa orang-orang terdahulu gitu ya, itu berdasarkan Tuckman, kemudian John ada Sutresno Hadi. Yang pertama yang Tuckman itu menjelaskan bahwasannya penelitian itu adalah usaha yang sistematis. Jadi usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah ya terhadap suatu masalah. Jadi intinya gini, kita mencari sebuah masalah untuk penelitian tersebut, kemudian kita akan menjawab pertanyaan atau mencari jawaban masalah tersebut secara sistematis, tapi dengan jawaban secara ilmiah, ada runtutannya. Nah, seperti itu. Kemudian menurutnya John 1949, dia juga menjelaskan bahwasannya penelitian itu adalah pencarian fakta menurut metode objektif. Objektif itu yang secara jujur. Jadi dalam sebuah penelitian itu ya kita harus mengedepankan namanya kejujuran. Ya. Yang objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu. Nah, perlu saya jelaskan juga, terbentuknya sebuah teori itu dengan adanya banyak penelitian. Jadi adanya hasil-hasil penelitian tersebut itu bisa membentuk sebuah teori. Nah, seperti itu. Kemudian juga menurut Sutresno Hadi itu menjelaskan bahwasannya penelitian itu adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Jadi belum tentu penelitian terdahulu itu benar semua. Ya kan, mesti kita uji ulang. Jadi kan biasanya di penelitian itu pasti mendukung penelitiannya si A, mendukung penelitian si B, tidak mendukung penelitian si A, tidak mendukung penelitian si B, seperti itu. Karena memang tujuan penelitian itu untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji apakah penelitian tersebut itu benar atau salah. Sehingga adanya perkembangan teori ya Pak. Betul, pengembangan teori gitu. Jadi itu pengertiannya. Kemudian usaha yang dilakukan dengan menggunakan secara metode ilmiah. Ini hampir sama dengan menggunakan penelitian dari Tuckman 1978. Oke? Nah, kemudian apa itu metode penelitian? Jadi yang dimaksud dengan metode penelitian itu adalah cara ilmiah agar bisa memperoleh dan mengumpulkan data-data dengan fungsi dan tujuan tertentu. Jadi kita melakukan penelitian itu pasti ada fungsi dan tujuan ya Pak? Betul. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui dan dipahami. Ada apa sih, ada fenomena apa sih di situ? Nah, sehingga diperlukan metode seperti cara ilmiah. Misalnya dari referensi penelitian terdahulu, kemudian dari data-data. Nah, suatu fenomena itu terbukti dari yang kita dapatkan dari data-data yang kredibel. Misalkan untuk keuangan, misalnya mengambil data laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia. Ya, betul. Jadi itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Data-data tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan lebih kredibel dibandingkan hanya nyomot ucapan seseorang tapi itu tidak diketahui kebenarannya. Iya, betul. Nah, kenapa harus meneliti? Nah, untuk kenapa kita harus meneliti, ini ada beberapa jawaban. Kenapa kita harus meneliti? Yang pertama, penelitian akan memecahkan suatu permasalahan. Jadi kita itu tidak akan meneliti kalau tidak ada namanya masalah. Makanya kalau Anda mau meneliti ya Anda harus mencari masalahnya dulu ya. Masalahnya apa? Kemudian Anda mencari jawaban secara ilmiah. Nah, penelitian akan memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi atau mengganggu sehingga masalah itu dapat terselesaikan dan tidak berlarut-larut. Biasanya kalau misalkan ada masalah itu kan segera kita selesaikan. Jangan sampai kita mengganjal gitu loh. Kenapa kok ini nggak selesai-selesai gitu kan? Ya,
itu betul. contoh yang paling terdekatnya itu adalah masalah pandemi ini ya, Ya, Pak? betul. Ini isu yang paling banyak seharusnya yang bisa diangkat gitu ya berkaitan dengan isu pandemi itu, mulai dari akuntansi maupun manajemen Iya. banyak sekali fenomena-fenomena ada yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 Dan ini. itu sangat mengganggu sehingga harus segera diselesaikan. Betul, iya. Dampaknya di ekonomi ya bisa juga ya. Kemudian di bisnis juga, kesehatan juga. Nah, itu sebenarnya harus banyak penelitian-penelitian yang harus diselesaikan. Kemudian untuk yang kedua, penelitian yang dilakukan dapat berupa penelitian lanjutan. Jadi sebelumnya sudah ada konsep dasarnya dulu, kemudian di follow up, dilanjutkan gitu ya, untuk mencari jawaban yang sebenar-benarnya. Intinya seperti itu. Penelitian untuk meluruskan atau penelitian pembantahan hasil penelitian yang dianggap keliru. Nah, ini saya bilang tadi, makanya dalam penelitian itu mesti ini mendukung penelitian si A atau si B, atau menolak penelitian si A, si B. Ya, itu. Dengan demikian, ilmu akan berkembang secara benar karena melalui penelitian dapat ditemukan hal yang baru. Belum tentu penelitian terdahulu itu benar loh, ya toh, kan malu perlu kita uji ulang. Kemudian ketiga, kenapa harus kita meneliti? Melalui penelitian memungkinkan peningkatan hasil aplikasi hasil penelitian yang ditemukan, sehingga kita akan bertambah maju ya buat referensi kita. Jadi biar kita itu tambah maju, semakin banyak penelitian semakin bagus, bahwa berarti ini seorang researcher nih. Berarti kompetensi orang ini memang benar-benar harus kita pertimbangkan gitu ya, kalau dia itu benar-benar seorang researcher atau seorang peneliti. Seperti itu. Contoh terdekatnya itu misalnya sekarang orang lebih banyak ya selama pandemi ini lebih banyak membeli suatu barang itu secara online. Betul. Dibandingkan offline. Betul. Nah, itu berarti kan ada perkembangan teknologi ya, Pak. Betul. Di situ. Iya, yang sebelumnya mungkin ya, yang sebelumnya kita itu harus face to face, datang ke tokonya. Sekarang kita nggak perlu. Sekarang sudah ada Tokopedia, kita sudah ada Shopee ya. Jadi kita nggak perlu datang ke sana, tahu-tahu barang sudah datang ke rumah kan, misalnya seperti itu. Nah, itu mungkin kita juga bisa mengambil sisi positifnya juga dari masa pandemi 19 ini ya toh. Jadi bisa ke arah ke sana juga. Itu juga bisa diangkat dalam sebuah penelitian juga sebenarnya, ya kan? Terutama di manajemen ini. Ya, Pak, betul, hot issue seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada namanya fungsi penelitian. Nah, di sini disebutkan fungsi penelitian itu ada 3. Yang pertama penemuan, kemudian yang kedua pengembangan, dan yang ketiga adalah pembuktian. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Nuku tadi, penemuan itu berarti kan kita menemukan sesuatu hal yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Ya, betul. Dan kedua fungsinya itu adalah pengembangan. Nah, sudah ditemukan cuma didalami lagi, sehingga adanya pengembangan teori, ada pembaharuan teori yang didapatkan. Dan yang terakhir adalah pembuktian. Nah, dari teori yang sudah ada, kita membuktikan secara lapangan itu bagaimana. Apakah relevan dengan teori yang sudah kita dapatkan atau kita pelajari atau tidak. Nah, kira-kira kalau seandainya tidak sama, apa sih faktor yang menyebabkan sehingga perlu dilakukan penelitian. Betul, itu fungsi dari penelitian. Nah, di sini pun juga ada kegunaan penelitian ya. Yang pertama, memahami masalah. Di sini dijelaskan juga peneliti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Karena kita memahami masalahnya apa dulu, kemudian kita memecahkan masalah. Yang kedua, memecahkan masalah, yaitu peneliti meminimalkan atau menghilangkan masalah yang sudah ada, kemudian kita teliti, kita analisis. Nah, kemudian masalah tersebut bisa terjawabkan. Kemudian ketiga, mengantisipasi masalah. Artinya di sini peneliti mengupayakan agar masalah tersebut tidak akan muncul kembali. Misalkan ya ini masalah pandemi. Masa kita masalah pandemi kok terus pandemi terus kan enggak. Makanya kan banyak-banyak peneliti itu gitu. Nah, penelitian yang digunakan itu untuk mengantisipasi masalah itu untuk digunakan untuk meramal ya. Betul, forecast untuk kedepannya bagaimana sih. Betul. Berarti kita bisa mengantisipasi itu. Ya, seperti itu. Nah, di sini pun juga dijelaskan juga berkaitan dengan jenis-jenis penelitian. Ini perlu saya jelaskan juga berkaitan dengan jenis-jenis penelitian biar teman-teman juga tahu kita itu masuk kategorinya jenis penelitian yang mana. Yang pertama, jenis penelitian itu penelitian berdasarkan pada tujuan atau yang dikatakan sebagai pertama adalah penelitian dasar atau yang dikatakan sebagai basic research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami masalah secara dalam tanpa mengutamakan penerapan langsung dari hasil
penelitian tersebut. Nah, kalau kita di S1 itu lebih mengarahnya ke penelitian dasar atau basic research. Iya, basic research. Ya, karena kita lebih ke menjelaskan saja, ya. Jadi Benar. tidak perlu untuk mengimplementasikan, tapi kita hanya lebih memahami masalah secara mendalam aja. Kemudian yang kedua, jenis penelitian kedua adalah penelitian terapan atau applied research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi saat ini. Contohnya apa ya? Kayak masalah pandemi ini. Ini masalah pandemi ini bisa dikatakan kalau ada penelitian bisa dikatakan sebagai penelitian terapan atau applied research. Karena kita mengutamakan penerapannya secara langsung, kan seperti itu. Dan untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Berarti perlu langsung diselesaikan ya, Pak? Perlu diselesaikan itu gitu. Beda kalau penelitian dasar kayak kita basic research, hanya memahami masalah secara mendalam saja. Oke. Kemudian jenis penelitian yang kedua itu berdasarkan tingkat eksplanasi. Ada penjelasannya ya. Yang pertama deskriptif. Maksudnya apa? Penelitian berdasarkan penelitian deskriptif itu dijelaskan bahwasanya penelitian yang penekanannya pada keingintahuan lebih jauh dari penelitian terhadap satu masalah, hanya mendeskripsikan saja. Jadi kayak apa toh, misalkan pandemi ini, kemudian dia menceritakan saja, udah cuma itu aja, cuma mendeskripsikan aja, tidak ada namanya hasil-hasil yang perlu harus diimplementasikan atau harus diinterpretasi. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ada penelitian berdasarkan asosiatif atau hubungan. Maksudnya gimana ini? Penelitian yang penekanannya pada sejauh mana hubungan antar variabel saling berpengaruh. Jadi contohnya kayak penelitian yang kita sekarang ya. Ini Pak bisa disebut juga dengan penelitian korelatif. Betul, ya, Pak. Betul itu. Jadi antar hubungan nanti disebutkan juga ada variabel independen, ada variabel dependent. Nah, nanti ada variabel mediasi, ada intervening. Nah, kayak gitu. Itu nanti kita akan jelaskan juga ya Ibu Putri ya. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin. Nanti tergantung dari materinya. Jadi sesuai dengan ya teman-teman pernah ngelihat skripsi nggak? Nah itu isinya apa-apa aja nanti kita menjelaskan sesuai dengan bab-babnya gitu secara sistematis. Ya betul, biar teman-teman baik yang mengambil skripsi ataupun artikel nanti itu juga bisa memahami kayak apa toh. Kalau kita ngambil skripsi itu kayak apa toh, kalau mengambil artikel itu kayak apa toh. Nah untuk semuanya nanti dikembalikan ke masing-masing teman-teman aja ya, mau artikel atau skripsi semuanya enak kok ya, nggak ada yang menakutkan. Hal skripsi maupun artikel itu nggak ada yang menakutkan. Betul Ibu Putri? Ya, benar. Betul. Tapi nanti penekanannya bagi teman-teman yang sudah mengambil artikel tidak dibolehkan untuk mengganti ke skripsi, dan begitu juga dari yang skripsi tidak dibolehkan untuk mengganti ke artikel. Betul ya, seperti itu. Kita lanjut Bu Putri. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian berdasarkan komparatif atau membandingkan. Itu penelitian yang penekanannya pada membandingkan variabel satu dengan yang lainnya. Nah kalau yang asosiatif tadi mencari hubungan, tapi kalau komparatif itu membandingkan antara variabel satu dengan variabel lain. Itu jenis penelitian berdasarkan eksplanasi. Kemudian penelitian berdasarkan paradigma atau pendekatan. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya penelitian itu ada dua jenisnya ya, berkaitan dengan pendekatannya, yaitu kuantitatif sama kualitatif. Nah tapi teman-teman memang diarahkannya ke kuantitatif, tidak menutup kemungkinan juga mau yang kualitatif monggo ya. Tapi kita lebih menekankan pada yang kuantitatif. Apa itu yang penelitian kuantitatif? Di sini dijelaskan penelitian kuantitatif adalah data yang diambil berupa nominal atau angka pasti. Artinya memang harus ada data-data khusus, ada data-data yang mungkin itu akan kita olah menggunakan alat statistik khusus. Kemudian hasil dari hasil tadi itu kita akan interpretasikan atau kita jelaskan bagaimana hasilnya. Nah, secara hasil, secara angka bagaimana, kemudian dideskripsikan makna dari angka tersebut apa? Ya betul. Beda dengan kualitatif ya. Untuk kualitatif itu data yang diambil berbentuk kata berkaitan dengan pernyataan, kemudian pendapat, kemudian ada sikap dan seperti itu. Untuk keperluan analisis atau statistiknya, maka data kualitatif diubah menjadi kuantitatif, interval, ordinal atau rasio. Biasanya ini teman-teman yang menggunakan kuesioner gitu ya. Jadi yang datanya sebelumnya itu kualitatif dikuantitatifkan biar bisa diolah menggunakan alat statistik. Makanya lebih arahnya ke interval, ordinal sama rasio seperti itu.
ini beberapa langkah-langkah penelitian secara umum ya. Nanti kan sebenarnya ada secara khusus, nanti kita akan jelaskan juga, tapi saya akan mencoba menjelaskan juga berkaitan dengan langkah-langkah penelitian secara umum biar teman-teman juga bisa mengidentifikasi bagaimana kita melakukan sebuah penelitian. Yang pertama, penelitian yang baik itu harus sistematis. Nah, ini perlu kita jelaskan juga. Kenapa Ibu Putri? Kenapa kita harus jelaskan? Karena teman-teman kadang itu mau mencari idenya saja udah bingung gitu loh. Sudah, aduh aku mau cari judul apa ya, mau cari ide apa ya. Nah, tapi kebanyakan dari mahasiswa itu udah duluan ke doktrin bahwa skripsi ataupun tugas akhir itu pasti susah. Susah, betul itu. Susah. Sebenarnya enggak ya. Kalau kita sesuai aturan langkahnya sudah diikutin, insya Allah enggak. Ya, jadi penelitian yang baik itu harus sistematis. Artinya mengikuti langkah yang teratur. Ya, mulai dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian ada tujuan, ada manfaat, landasan teori, sampai nanti ada kerangka pemikirannya itu, kemudian ada penelitian terdahulu sampai pengembangan hipotesis, metode. Kalau langkah-langkah yang kita ikutin insya Allah enggak ya. Kemudian yang kemudian antara lain sistematisnya gimana? Pertama ini observasi dulu. Kita mencari mengamati dulu lah ya, mengobservasi dulu. Kira-kira penelitian yang cocok ini, isu yang paling hangat itu apa? Jadi kalau bisa itu kita mencari isu-isu yang bagus, isu yang terbaru gitu loh. Kalau misalkan tadi saya jelaskan tadi sama Ibu Putri itu masa pandemi ini, kira-kira apa yang mau diangkat ya? Karena isu hotnya itu berkaitan dengan pandemi. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu sebenarnya kita merumuskan masalah dulu ya. Kira-kira dari observasi pengamatan kita bisa munculkan rumusan masalah apa ini tentang penelitian kita nantinya. Kira-kira apa sih yang buat jadi pertanyaan kalian? Kenapa harus diteliti? Nah, itu yang paling penting. Paling penting. Ya, kenapa harus diteliti? Perbedaan dengan penelitian terdahulu apa? Makanya kan kita nanti ada namanya riset gap, ya begitu kan? Makanya biasanya mungkin dengan pembimbing teman-teman nantinya itu mesti akan ditanya pertama motivasinya apa, melakukan penelitian ini itu apa, kemudian kedua perbedaan penelitian kamu dengan penelitian terdahulu itu apa, harus ada penelitiannya, ada perbedaannya. Yang ketiga riset gapnya mana. Ya biasanya seperti itu. Jadi yang seringkali ditanya oleh dosen pembimbing itu di situ. Enggak cuma dosen pembimbing, pada saat ujian pun juga biasanya akan ditanya itu. Karena untuk mengetahui awal tentang penelitian yang Anda lakukan. Ya, jadi teman-teman jangan menentukan objek penelitian itu berdasarkan saya lebih mudah. Ya. Biasanya gitu ya Pak. Iya, saya tuh banyak menemukan seperti itu. Kenapa kok Anda itu menggunakan penelitiannya di daerah ini? Karena rumah saya ini Pak deket. Nah, jangan seperti itu. Penelitian itu bukan karena Anda itu rumah Anda di situ, bukan. Itu bukan jawaban. Kalau ditanya seperti itu jawabannya harus ilmiah. Kenapa ada apa? Benar. Kenapa kita meneliti di daerah itu? Harus ada datanya. Dan pertanyaan paling penting itu ditanyakan pasti apa menariknya diteliti di objek tersebut. Betul, itu yang biasa ditanyakan. Makanya kita harus benar-benar itu dari awal kita juga harus menekankan di sana. Makanya motivasi peneliti itu penting kita tekankan di awal. Nah, kemudian studi literatur ini berkaitan dengan kajian teori ya. Jadi teori, grand teori. Nanti kita akan kenalkan juga namanya grand teori. Benar. Karena grand teori itu penting sekali kita harus tekankan pada sebuah penelitian. Karena tidak mungkin kita itu melakukan penelitian kalau tidak ada grand teorinya atau teori dasarnya. Nah, seperti itu. Kalau di akuntansi itu Bu Putri ada namanya stakeholder teori, contingency teori, kemudian ada asimetri informasi berkaitan dengan nah mungkin seperti itu kalau di akuntansi seperti itu. Nah mungkin kita akan kenalkan ke teman-teman apa saja teori dasar itu. Nah kemungkinan untuk membahas tentang studi literatur itu di pertemuan ketiga. Nah itu lebih mendalam kita jelaskan terkait dengan grand teori ataupun teori dasar. Nah itu kita sebagai awalan ya. Kemudian merumuskan hipotesis. Nanti juga akan antara lain ya berkaitan dengan sistematis seperti itu. Kemudian mendesain penelitian, ini kerangka pikir. Nah ini kerangka pikirnya kayak apa. Terus kemudian samplingnya itu nanti ada populasinya apa, samplingnya apa ya. Kemudian alat ukurnya bagaimana, mengumpulkan datanya bagaimana, analisis datanya bagaimana. Ini berkaitan dengan olah data sama interpretasinya. Kemudian menyimpulkan hasil penelitian dan akhirnya bisa menyusun laporan penelitian, baik itu skripsi maupun
artikel. Artikel. Nah, seperti itu.